Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali lagi mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 atau pada tanggal 20 Adar 5781 yang merupakan renungan dan pembacaan kitab Torah kita saudaraku diambil dari kitab Semot atau Keluaran 32 ayat 19 saudaraku yang berbunyi demikian. Dan terjadilah ketika ia telah mendekat pada perkemahan itu dan melihat anak lembu tuangan dan tari-tarian dan tersulutlah amarah Musa. Lalu ia melemparkan lolo batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Saudaraku, ini adalah di mana peristiwa saat Mose turun dari Gunung Sinai setelah mendapatkan perintah dan ketetapan dari Bapa Yahweh dengan membawa dua loh batu, saudaraku, yang ditulis oleh jari tangan Bapa Yahweh langsung, saudaraku. Artinya apa? Dua loh batu ini ditulis dengan jari perintah itu, jari tangan Bapa yang menulis di dalam loh batu. Batu adalah keras, artinya perintah, 10 perintah itu tidak boleh dirubah sampai kapanpun saudaraku, dan kita harus lakukan. Dan sampai di kaki gunung Sinai, Mose melihat di perkemahan itu bangsa Israel menari-nari saudaraku, melakukan penyembahan, pemujaan terhadap patung lembu emas, dan ini menjadi amarah Mose tersulut dan melemparkan dua loh batu itu saudara ke kaki gunung Sinai. Selanjutnya Mose begitu marah dan mengambil patung lembu emas itu dan membakarnya saudaraku dan menggilingnya sampai halus. Kemudian dikasihnya air dan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk minum saudaraku semua air dari gilingan patung lembu emas tersebut saudaraku. Bukan hanya sampai di situ saudaraku, Mose juga berdiri dan mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku, kata Mose, dan suku Lewi semuanya mengikuti kepada Mose saudaraku. Dan terjadilah Bapa Yahweh lewat roh tentunya saudaraku kepada Mose untuk memerintahkan membunuh mereka, dan Mose dan suku Lewi semuanya melakukan pembunuhan kepada orang bangsa Israel pada waktu itu saudaraku, dan korban meninggal dunia ada sekitar 3.000 orang saudaraku. Artinya saudaraku, penyembahan kepada ilah lain, hal ini sangat serius dan sangat kekejian yang dibayar dengan harga kematian saudaraku. Nyawa, ada 3.000 orang nyawa hilang saudaraku. Artinya apa? Memang ini hal yang sangat serius saudaraku. Bapa Yahweh tidak mau diduakan saudaraku. Apalagi bangsa Israel yang selama perjalanan tetap dituntun oleh Bapa Yahweh dengan kuat dan gagah yang begitu, memberikan suatu mukjizat, semua mukjizat pertolongan Bapa yang menyertai mereka. Namun dengan waktu yang tidak lama ini mereka langsung berubah saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Kembali lagi di dalam penyembahan kita, hal itu merupakan sangat serius saudaraku dalam kita menjalani iman rohani kita. Jangan kita keluar dari hal ini saudaraku, maka kita dikembalikan untuk kepada firman Bapa Yahweh, sehingga kita harus belajar kembali saudaraku menjadi jemaat-jemaat atau pengerja yang tanda kutip harus cerdas saudaraku. Kita jangan mau dengar-dengar apa kata baik itu kepada orang yang menyatakan namun tidak memiliki dasar firman saudaraku. Saya percaya saudaraku, firman tidak membuat kita susah untuk memahaminya selama kita mau membuka hati, membuka pikiran kita untuk mau belajar terhadap kitab suci kita. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk dapat memahaminya saudaraku. Diawali dari apa? Diawali dari siapa yang kita sembah saudaraku. Kita harus dapatkan ini dulu. Kita jangan keluar dari penyembahan yang memang Bapa Yahweh sendiri kehendaki. Karena Bapa yang menghendaki namanya disebut, yaitu Bapa Yahweh, dan kita harus memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan, meninggikan dan berdoa kepadanya.
di luar dari itu kembali saudaraku, Bapa tidak berkenan. Dan artinya apa saudaraku? Resikonya adalah kematian dalam kematian rohani tentunya saudaraku. Karena memang di zaman sekarang memang masih diizinkan kita masih hidup bersama-sama. Dalam firman Tuhan, gandum dan ilalang masih tetap bertumbuh bersama-sama, tapi waktunya kelak akan ada pemisahan saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Sehingga di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8 berkata demikian saudaraku. Yesaya 42 ayat 8, Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Saudara, di dalam kitab Yesaya jelas menegaskan bahwa nama yang disembah bangsa Israel dan yang kita sembah tentunya saat ini, karena kita adalah Israel rohani, adalah Yahweh Elohim. Itulah nama Tuhan kita. Di luar dari itu berarti itu adalah ilah bangsa-bangsa lain, dan Bapa yang tidak berkenan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita maju terus, kita ikuti terus renungan dan pembacaan Torah ini, rahasia-rahasia yang terjadi yang perlu kita sama-sama ungkapkan saudaraku, dan kita sama-sama pahami. Maju terus, tetap berjuang. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.